Sahabat Kisah Nusantara dimanapun Anda berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Namaku Mira, usiaku sekarang 19 tahun, sementara suamiku, Tono, berumur 22 tahun. Kami menikah ketika aku baru berusia 16 tahun, dan sekarang pernikahan kami sudah hampir mencapai 3 tahun. Tono bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan besar, dan meskipun Tuhan belum memberikan kami anak, kehidupan rumah tangga kami pada awalnya terasa sangat bahagia. Tono sangat memperhatikan aku, memperlakukanku bak seorang putri, memberiku kasih sayang dan kenyamanan yang selalu kudambakan. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Tono mendapatkan promosi di tempat kerjanya, segalanya mulai berubah. Jika biasanya dia pulang pukul 5 sore dan menghabiskan waktu bersamaku, sekarang dia sering pulang larut malam, bahkan kadang-kadang tidak pulang sama sekali. Aku mulai merasa kesepian dan bosan dengan rutinitas ini, terutama karena tidak ada penjelasan yang masuk akal dari Tono. Perasaan cemas dan kesal menyelinap dalam hatiku. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena suara ketukan keras di pintu depan. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, aku keluar dari kamar dan menuju pintu utama. Setelah mengintip dari balik jendela, aku melihat dua pria tak dikenal sedang berdiri di luar. Salah satunya tampak sedang membopong tubuh suamiku yang terlihat tak berdaya. Dengan hati-hati, aku membuka pintu. "Maaf, Mbak, bila kami mengganggu," kata salah satu pria dengan nada hormat. Aroma alkohol yang kuat tercium dari mulut Tono, membuatku sadar bahwa suamiku sedang mabuk berat. "Tidak apa-apa, ayo masuk," kataku sambil membuka pintu lebih lebar. Meski hatiku terasa ngilu melihat kondisi suamiku. Mereka membawa Tono ke ruang tamu dan menidurkannya di sofa. Aku berdiri di samping, mencoba menahan perasaan campur aduk yang mulai menyeruak. "Kalian dari mana saja sampai Tono bisa seperti ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Salah satu pria itu tampak ragu, sebelum akhirnya menjawab, "Kami dari bar, Mbak. Pak Tono yang mengajak kami." Hatiku terasa hancur mendengar pengakuan itu. Tak pernah aku bayangkan Tono akan terjerumus dalam kebiasaan minum alkohol. Tapi buktinya ada di depan mataku. Bau menyengat itu tidak mungkin salah. "Kami permisi dulu, Mbak. Barang-barang Pak Tono sudah kami simpan di dalam tas kerjanya," kata salah satu pria itu lagi sebelum mereka berpamitan dan pergi. Aku hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang nyaris tak terdengar. Setelah mereka pergi, aku memperbaiki posisi tidur Tono di sofa, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang dingin. Dengan langkah lemas, aku mengambil tas kerjanya dan membawanya ke kamar. Namun, saat aku hendak mengambil selimut, tiba-tiba handphone Tono berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar, membuat hatiku berdebar tak menentu. Tanpa berpikir panjang, aku mengangkat telepon itu. "Sayang, kenapa tidak pulang ke hotel? Mirna sedari tadi menunggumu." Suara manja seorang perempuan terdengar dari seberang sana, menghujam hatiku dengan rasa sakit yang luar biasa. Tanpa menjawab, aku langsung memutuskan sambungan telepon. Air mata mengalir deras dari mataku, meresapi setiap sudut hatiku yang hancur berkeping-keping. Malam itu, aku duduk bersandar di dinding kamar, menangis tanpa suara hingga pagi menjelang. Perasaan ngantuk bercampur dengan kesedihan yang mendalam. Namun aku tetap berusaha menunaikan tanggung jawabku sebagai istri. Pagi itu, dengan hati yang berat, aku menyiapkan sarapan untuk Tono seperti biasanya. "Sayang, kemari sebentar." Ku dengar teriakan Tono dari arah kamar. Suaranya yang dulu membuatku bahagia kini terasa asing dan membuatku mual. Aku melangkah pelan menuju kamar, berdiri di sampingnya dengan perasaan yang campur aduk. "Semalam, apa ada yang menelepon?" tanyanya, nada suaranya datar, tanpa tanda-tanda penyesalan. "Tidak ada," jawabku singkat, berusaha menahan amarah yang membara di dalam dadaku. "Baiklah, kalau begitu,
kamu bisa melanjutkan tugasmu. Aku mau mandi, katanya tanpa memperdulikan perasaanku. Tanpa berkata-kata lagi, aku kembali ke dapur. Rasa sakit dan perih semakin membekas dalam hatiku. Pagi itu, Tono berangkat kerja seperti biasa. Namun kali ini aku hanya mengangguk saat dia berpamitan. Aku tidak mampu lagi berpura-pura, tidak mampu lagi memberikan senyum yang tulus. Setelah Tono pergi, aku mencoba menghibur diri dengan pergi ke taman dekat rumah. Namun, pemandangan orang-orang yang bahagia dengan keluarga mereka hanya membuat perasaanku semakin hancur. Aku duduk di bangku taman, menatap kosong ke arah anak-anak yang bermain, merasa semakin terisolasi dalam duniaku sendiri. Tiba-tiba, seorang pria yang baru saja selesai jogging duduk di sampingku. "Capek?" katanya dengan nada ceria. Keringat membasahi tubuhnya. Aku menoleh dan menyadari bahwa dia adalah tetangga baruku. "Bapak habis olahraga?" "Ya," tanyaku dengan senyum tipis, mencoba mencairkan suasana. "Iya. Kalau bosan di rumah, saya biasanya jogging atau main bola di sini." "Adik sendiri ngapain di sini?" tanyanya balik. "Aku hanya ingin santai dan mencari ketenangan," jawabku singkat. Mataku kembali terarah ke kerumunan orang. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya. "Saya Suryo, tapi bukan Roy Suryo," katanya sambil tersenyum, memperlihatkan lesung pipitnya yang dalam. Tangannya yang kekar diulurkan ke arahku. Dengan ragu, aku menyambut uluran tangannya. "Mira," jawabku sambil berusaha tersenyum. Telapak tangan pria itu terasa hangat dan kuat. Cengkramannya lembut namun penuh percaya diri. Obrolan kami berlanjut dan disitulah aku mengetahui lebih banyak tentang Suryo. Dia seorang duda berumur 45 tahun yang kehilangan istri dan anaknya beberapa waktu lalu. Meskipun perbedaan usia kami cukup jauh, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman. Waktu berjalan cepat dan tanpa terasa sudah pukul 10 pagi. Kami pun beranjak dari tempat duduk dan kembali ke rumah masing-masing. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada sedikit kelegaan dalam hatiku. Namun, bayangan Tono dan segala pengkhianatannya masih terus menghantui setiap sudut pikiranku. Ketika aku kembali ke rumah, langkahku terasa ringan, meski hatiku masih diliputi perasaan galau. Duduk di ruang tamu, aku menatap kosong ke arah jendela, mencoba mencari jawaban atas semua pertanyaan yang berputar di kepalaku. Haruskah aku terus bertahan dengan segala luka ini, atau sudah waktunya aku melepaskan? Aku tahu, setiap keputusan yang akan kuambil tidak mudah. Namun aku juga sadar bahwa kebahagiaan tidak seharusnya direnggut begitu saja oleh pengkhianatan. Di titik ini, aku harus memilih, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk masa depanku. Sambil menghela napas panjang, aku membisikkan pada diriku sendiri, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku berhak bahagia. Itulah kisahku. Terima kasih bagi yang telah menyimak kisah ini sampai akhir.